pengambilan darah vena, penyiapan plasma EDTA, pengemasan plasma EDTA untuk pemeriksaan viral load HIV-1 RNA. Alat dan bahan yang digunakan: needle, holder, tabung EDTA, tips, alkohol swab, plester, kasa steril, tourniquet, cryotube, parafilm, label, pipet, formulir pemeriksaan, centrifuge. Petugas diwajibkan menggunakan APD lengkap seperti masker, sarung tangan, headcap atau penutup kepala, lab coat, face shield. Flebotomis mencocokkan identitas pasien dengan formulir pemeriksaan. Flebotomis mencuci tangan, lalu menggunakan sarung tangan. Flebotomis menunjukkan alat yang digunakan masih baru dan tersegel. Posisikan lengan pasien dan periksa vena yang akan ditusuk. Ada 3 pilihan vena difosa antikubiti, yaitu vena basilica, vena median kubiti, vena cephalica. Bersihkan area penusukan dengan alkohol swab dengan gerakan memutar dari dalam keluar. Pasang tourniquet dengan jarak 7-10 cm dari tempat penusukan. Pasang jarum pada holder. Buka, tutup jarum. Pastikan bevel jarum menghadap ke atas. Lakukan penusukan dengan sudut 30 derajat. Pastikan jarum masuk ke dalam vena dengan melihat adanya darah dalam chamber. Saat darah sudah mengisi tabung, lepaskan tourniquet. Isi sampai batas volume yang tertera pada tabung. Sebelum mencabut jarum dari vena, tekan kasa di atas titik penusukan. Cabut jarum, lalu aktifkan pengaman pada jarum. Segera buang ke dalam sharp container. Lalu, lakukan mixing atau homogenisasi sebanyak 8 kali. Pasang label pasien, dan konfirmasi kembali kepada pasien. Letakkan tabung EDTA di rak. Buka kasa yang menutupi titik penusukan. Pastikan darah sudah tidak ada yang mengalir, lalu pasang plester. Darah yang telah dimasukkan ke dalam tabung EDTA di centrifuge swing model dengan kecepatan 2000 G selama 15 menit. Plasma yang telah terpisah kemudian diambil sebanyak 2,5 ml dan dimasukkan ke dalam 2 buah cryotube tutup ulir. Lalu diberi label. Hal-hal yang perlu diperhatikan: plasma tidak boleh keruh. Plasma tidak boleh hemolisis. Plasma yang diperoleh minimal 2,5 ml. Perhatikan suhu penyimpanan plasma. Pada suhu 37 derajat Celcius, stabil disimpan sampai 6 jam. Pada suhu 15-30 derajat Celcius, stabil disimpan sampai 6 jam. Pada suhu 4 derajat Celcius, stabil disimpan sampai 5 hari. Pada suhu minus 20 derajat Celcius, stabil disimpan sampai 1 tahun. Pada suhu minus 70 derajat Celcius, stabil disimpan sampai 5 tahun. Hindari beku cair sampel secara berulang, maksimal
3 kali jika diperlukan. Tata cara pengemasan dan pengiriman spesimen. Alat dan bahan yang digunakan: plastik ziplock besar, plastik ziplock kecil, lakban, gunting, absorban, ice gel, ice pack, cooler box, plastik, amplop pengiriman. Taruh sampel ke dalam absorban, lalu masukkan cryotube ke dalam plastik ziplock kecil. Masukkan maksimal 6 sampel yang ada di dalam plastik ziplock kecil ke dalam plastik ziplock besar. Masukkan formulir pemeriksaan pasien ke dalam amplop, lalu masukkan amplop ke dalam plastik. Masukkan ice pack ke dalam wadah rujukan yang berupa kotak styrofoam atau cool box. Susun hingga rapi. Masukkan spesimen yang telah berada di dalam plastik ziplock besar ke dalam cool box. Posisikan di antara ice gel dan ice pack, lalu masukkan formulir pemeriksaan ke dalam cool box. Tutup cool box, lalu segel dengan lakban. Paket siap dikirimkan ke laboratorium rujukan. Pengiriman spesimen plasma darah. Paket dapat dikirim melalui kurir ekspedisi apapun yang menyediakan jasa pengiriman paket dangerous goods dengan durasi tercepat. Hasil pemeriksaan harus tercatat di dalam aplikasi rekap kohort. Peraturan pengiriman dan pengemasan spesimen plasma darah harus memenuhi standar IATA